Masih banget lagi ya di tadi jalan masih ya. macet di Oh jalan. gitu ya. Saya Ini kan tuh udah apa? Kayaknya kepanasan banget. iya kak tadi nggak tahu kayak biasanya tuh nggak semacet ini gitu, tapi Oh kok iya tadi kok iya macet iya. banget gitu di Heeh. jalan, kita sudah macet. Oke, Kasih ya kak minumnya. sama-sama. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Soraya. Saya sebagai konselor di sini, saya dipercayakan untuk menemani kakaknya sebagai di konseling ini gitu ya. Jadi nanti di sini akan ada proses konseling. Satu sesi konselingnya tuh sekitar 30 sampai 40 menit. Jadinya untuk kerahasiaannya itu sudah pasti terjaga dan kakaknya nggak perlu ragu-ragu untuk menceritakan apa yang kakaknya rasakan gitu ya. Jadi bisa bercerita dengan leluasa gitu ya. Mungkin kakaknya boleh perkenalan dulu. Oh iya, nama saya Tias. Mohon bantuannya gitu aja sih kak. Oke. Kakak Tias umur berapa kak? Saya 20 kak. 20 tahun. Iya. Oh gitu. Tempat tanggal lahir dari Saya April tanggalnya 8 untuk tahunnya 2003. Oke, 2003. Oke, jadi udah 20 tahun kelewat ya berarti Iya. ya tanggalnya. Selamat ulang tahun ya. Makasih ya kak. Walaupun saya tidak menyatakan gitu. Oke. Saya apresiasi. Terima kasih. Oke, Kak Tias ya. Kak Tias tadi kesini atas kemauan sendiri kah atau ada yang menyarankan begitu? Saya atas kemauan sendiri sih kak. Dari saya tahu dari apa ya, dari teman saya gitu di sini sendiri gitu. Oh gitu. Jadi emang Kak Iya. Tias butuh bimbingan, butuh bantuan gitu ya. Iya, ya pertama saya sih kayak nyari-nyari rekomendasi gitu teman-teman konseling gitu, terus ada yang menyarankan kayak Angga juga dekat gitu sama kita. Oke, gitu. Kak Tias kayaknya kelihatan bingung banget nih, kayak kurang fokus gitu. Kira-kira ada yang mau diceritakan nggak Kak Iya. Tias? Jadi saya tuh emang bingung sih tak kelihatannya. Saya tuh akhir-akhir ini tuh merasa kalau apa ya, saya ini kecanduan bermain game gitu kak. Jadi kayak saya tuh bermain handphone terus, bermain game gitu, kayak dimanapun gitu, kayak di rumah, di kampus. Jadi apa ya, bahkan pas kuliah itu saya lebih ke tidak tertarik gitu, malah saya tuh tidak memperhatikan dan saya memilih main game seperti itu. Oke, jadi kan Mbak Tias ya, Mbak Tias ini kecanduan bermain game, nggak di sekolah, nggak di kampus, nggak di rumah, nggak di kampus gitu ya. Maunya main game terus, bahkan saat pelajaran itu nggak memperhatikan gitu ya, malah justru kamu main game gitu. Terus yang jadi masalahnya apa? Apa ya kak, ya saya menyadari gitu semenjak saya bermain game itu nilai saya itu juga turun dan saya cenderung tidak bisa menangkap pembelajaran itu, dan itu aslinya juga saya itu nggak mau, tapi ya saya nggak bisa lepas gitu dari game gitu. Saya tidak bisa serius untuk belajar. Oh iya, berarti bermasalah, berdampak sama akademik gitu Iya, ya? ada beberapa mata kuliah yang saya ini mengulang gitu selama apa semester lalu lah. Semester lalu itu kan benar-benar berdampak gitu kan ya. Itu nilainya kan udah keluar, itu banyak yang mengulang juga, saya ada 3 kayaknya. Wow, lumayan banyak. Iya. Padahal kesibukan Kak Tias di semester 6 ini apa aja Kak? Kan lagi sibuk untuk magang gitu kan, konsentrasi yang benar-benar ditujuin gitu loh Pak, dan itu kan nanti kan berpengaruh ke skripsi saya juga gitu. Jadi kayak saya bingung juga gitu, karena nanti kan mungkin berpengaruh seperti itu Pak. Iya benar juga. Oke, jadi kan berdampak ke akademik ya, ngulang berapa matkul, terus juga bentar lagi skripsian gitu ya. Terus Kak Tia sudah ngomong ke orang tua belum terkait permasalahan ini? Kalau ngomong sih aslinya saya tuh takut ya, cuman mau gimana tuh orang tua saya tuh tahu gitu kan. Jadi ya orang tua saya tuh marah gitu loh, kayak ketika melihat saya itu bermain game terus terusan, ditambah nilai saya juga menurun seperti itu. Jadi orang tua Kak Tias marah nggak ya? Iya marah, sangat marah, sampai mungkin
tapi lebih ke omongan Iya. gitu ya, enggak kalau sampai yang ke fisik gitu. Enggak sih. Oh iya, alhamdulillah. Awalnya Kak Tias kenapa kok bisa kecanduan main game itu gimana Kak? Ya jadi awalnya itu saya diberitahu gitu loh Kak sama teman saya tentang adalah game gitu kan. Terus saya itu mengikutilah, mendownload gitu kan. Dan saya kan juga mencobanya gitu. Saya juga awalnya tuh merasa suka gitu dengan game tersebut dan menceritakan kepada teman saya, ya kemudian saya ini apa ya, diundang ada sebuah komunitas gitu lah, kayak apa sih namanya, kayak digabung gitu loh di komunitas tersebut gitu. Nah, sejak saat itu saya menjadi terus bermain game gitu, dan apabila saya ini tidak bermain game sekali saja gitu tuh kayak jadi bahan ejekan gitu loh Kak. Jadi kayak teman-teman. iya, karena saya tidak main gitu kan. Nah, saya juga kayak merasa jengkel gitu kan ketika diejek seperti itu. Tapi kan saya juga menjadi tidak bisa melepaskan game tersebut kan, karena diejek saya, karena tadi diejek kan saya jadi melakukan itu terus gitu. Tapi sisi lain kan saya tahu kalau kuliah saya itu juga berantakan seperti itu. Gitu. Jadi kayak ada rasa sebenarnya tuh Kak Tias tuh sadar gitu ya, tapi kok temennya malah ngejek-ngejek gitu. Iya. Kira-kira Kak Tias ini bagaimana sih cara menangani permasalahan tersebut itu gimana? Ya saya sebenarnya sih punya tekad sih Kak untuk mengubah hal tersebut gitu. Cuman saya tuh masih tetap kayak ragu, karena kan ya saya tahu sudah kecanduan gitu kayak susah. Ya saya mencoba untuk mengurangi aja sih, misal kayak dari jam segini sampai jam segini gitu-gitu kan, saya lebih ke mengurangi sedikit-sedikit seperti itu. Kira-kira rasa ragu yang kayak gimana sih yang Kak Tias rasain ini? Kayak saya ini ragu apakah saya tuh bisa gitu loh Kak, kayak dapat mengurangi waktu bermain game saya gitu. Jadi belum yakin kalau Kak Tias itu bisa mengurangi waktu bermain game gitu ya? Ya sedikit sih, keyakinan ada tapi tipis. Oke, berarti kan udah ada permasalahan dan skripsi mulai berantakan kan ya, apalagi bentar lagi mau skripsian itu skripsinya mulai berantakan, terus juga diomelin sama orang tua, diejek sama teman gitu. Terus kira-kira hal mana dulu yang mau Kak Dia selesaikan? Mungkin masalah dengan nilai kuliah saya itu saya rasa tersebut tidak sulit ya, dan saya berencana untuk mengikuti kegiatan di kampus saya untuk mengurangi waktu bermain game gitu kan. Nah, saya dilanjutkan dengan lebih apa ya, banyak menghabiskan di perpustakaan gitu, dengan membaca buku agar saya mungkin tidak fokusnya kan gitu terus gitu. Banyak baca buku aja gitu ya Kak ya. Oke, kalau gitu kan tadi mau baca buku, mau sering-sering ke perpus gitu. Kira-kira langkah apa yang mau Kak Tias jalanin gitu? Mungkin apa ya, kayak saya apa ya, menghabiskan waktu di perpustakaan terlebih dahulu aja sih Kak. Kayak saat ini saya sedang ujian akhir semester, sehingga saya dapat belajar dari buku-buku yang ada di perpustakaan itu gitu. Pikiran saya seperti itu. Lalu nanti saya dengan mengikuti kegiatan kampus selama liburan kuliah gitu kan, tapi kegiatan tersebut kan juga mungkin yang saya suka juga itu, biar saya bisa game. Oke, berarti Kak Tias ini punya solusi sendiri ya atas hal tersebut. Saya yakin sih Kak Tias bisa untuk melakukan hal ini, untuk melakukan solusi yang sudah menurut saya juga udah pas gitu ya, untuk mengurangi bagaimana kita kecanduan terhadap gadget kita, bagaimana cara kita mengurangi kecanduan sama game gitu. Apalagi kan kita kan generasi Kak Tias terutama ya, Kak Tias generasi yang diharapkan sama bangsa ini kan, jadinya ya emang harus banyak bacaan, harus banyak relasi, dan bagaimanapun juga di kehidupan sosial nanti Kak Tias pasti banyak menemukan hal-hal baru yang Kak Tias gak temukan di gadget gitu ya. Pasti banyak hal-hal yang amazing gitu ya, kayak apalagi kan Kak Tias ambil psikologi ya, mungkin Kak Tias lebih banyak mempelajari mengenai manusia dan tahu, tapi untuk susah kan. Iya benar, butuh proses Kak sebenarnya. Jadi pelan-pelan aja, pasti gitu, kayak bertahap gitu, gak apa-apa. Walaupun kecil perubahannya, cuman ada progres gitu di setiap
minggunya kah, atau setiap bulannya kah gitu. Oke, dari tadi kita konseling dari awal tadi Kak Tias menceritakan beberapa hal yang mungkin menjadi unek-unek di dalam diri kalian, menjadi pemikiran gitu ya, pikiran-pikiran setiap harinya gimana ya biar aku gak kecanduan game lagi, gimana biar skripsiku berjalan dengan lancar gitu ya. Tadi kita udah ngelaksanain konseling, Kak Tias juga udah menceritakan beberapa hal yang menjadi pikiran Kak Tias akhir-akhir ini, biar gimana caranya aku nggak kecanduan game lagi, gimana skripsiku bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah kira-kira perasaan Kak Tias sekarang gimana nih dari sesi konseling kita tadi? Ya alhamdulillah sih sudah lebih baik gitu ya. Saya akan coba mulai melakukan hal tersebut yang berdampak baik gitu untuk saya seperti itu. Kira-kira rating dari 1 sampai 10 tingkat perasaannya gitu berapa? Bahagianya gitu. Ada di 8 Kak. Wow, udah berarti kira-kira ada peningkatan nggak? Iya ada sih Kak. Ada ya. Saya berterima kasih gitu sih Kak. Jadi sesi konseling ini sudah berakhir ya. Tadi kita udah banyak bercerita, banyak ngobrol. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan lagi dari Kak Tias? Tidak ada Kak. Oh ada, oke. Terima kasih Kak Tias sudah mau bercerita dengan saya. Mungkin kedepannya lagi bisa lebih baik lagi, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya gitu ya, seperti semula, biar nggak ngulang mata kuliah lagi gitu ya Kak, dan bisa mengerjakan skripsinya dengan lancar gitu. Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira kita bisa laksanakan apa nih Kak? Mungkin ini ya Kak, apa minggu depan gitu nanti saya update lagi ya. Terima kasih Kak Soraya ya tadi ya sudah mendengar saya. Iya sama-sama, saya juga berterima kasih loh Kak. Tias sudah mau berbagi cerita itu saya sudah senang gitu ya Kak ya. Oke, mungkin bisa diminum dulu. Sudah nanti saya langsung mau aja ya. Sendiri juga ya? Iya. Oh iya. Mungkin besok ngajak teman